Oke, selamat siang. Hebat luar biasa dan kita ketemu lagi untuk kita bahas alur kkd.id. Ya, pertama seperti yang kemarin saya sudah sampaikan ke Anda semuanya, kkd.id. kkd.id adalah satu e-commerce gitu. Jadi jangan sampai Anda keliru menjelaskan kkd.id adalah e-commerce, bukan marketplace. Kalau marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, tapi kkd.id adalah e-commerce yang disediakan oleh perusahaan. Nah, kita lihat di sini apa bedanya. Nah, kalau Anda buka di Facebook, cari aja kkd.id official, itu halaman dari kkd.id resmi dari perusahaan, maka akan ada muncul beberapa gambar, salah satunya ini. Tahukah perbedaan antara marketplace dan e-commerce? Saya bacain dikit ya. E-commerce adalah pusat perbelanjaan berbasis online, di mana semua brand menjual produk mereka sendiri. Tidak ada brand lain yang menitipkan produk mereka. Nah, kalau marketplace adalah online marketplace adalah sebuah website yang memfasilitasi belanja secara lebih mudah. Terdapat puluhan penjual bahkan ratusan penjual dan produk dan setiap toko yang berbeda-beda. Jadi kalau kalau apa e-commerce itu hanya satu produk, satu brand, tidak ada brand lain yang nitipin produk. Kalau marketplace itu kumpulan dari puluhan ratusan brand. Ya, makanya marketplace itu contohnya adalah Shopee, Tokopedia, Anda bisa ketemu dengan ratusan jenis produk dan ratusan penjual atau toko. Kalau e-commerce, kkd.id ya isinya cuman produknya dari KK Indonesia saja. Nah, itu tadi saya bilang untuk kita bisa mendapatkan postur yang benar, kita juga harus menjelaskannya pertama benar. Jangan sampai mereka menertawakan kita gara-gara nggak paham. Gitu. Kamu punya marketplace, punya apa namanya kkd.id. Lah, keliru paham teman-teman. Ya, ini namanya e-commerce. Toko online gitu aja paling gampang lah ya, toko online itu mereka udah pada tahu. Nah, namanya kkd.id. Nah, jangan sampai keliru juga, kkd.id ini kan miliknya perusahaan, jadi ibaratnya ini nama mallnya. Nama mallnya adalah kkd.id, tapi isinya kumpulan distributor KK Indonesia tok yang ada di kkd.id. Makanya Anda jangan promo kkd.id-nya saja. Ketika Anda mau sharekan ke teman-teman gitu, ke orang-orang untuk mengunjungi toko, jangan sharekan kkd.id tok. Harus yang kedua, ya. Kita buka pelan-pelan di sini. kkd.id. Nah, kalau Anda sharekan ke teman Anda kkd.id, tetap bisa kebuka, tapi itu bukan milik, itu bukan toko Anda. Ini adalah informasi mall online dari KK Indonesia. Ya, sampai kalau mereka pun akhirnya login konsumen masuk, itu bukan masuk ke Anda. Itu makanya kita tidak promosi kkd.id, tapi kita tahu kalau ditanyai apa itu kkd.id, itu mallnya KK Indonesia, itu e-commerce-nya KK Indonesia, tempat saya jualan online. Oke ya, paham ya? Jadi jangan hanya kkd.id. Oke, saya hapus biar nggak bingung. Lalu yang kedua, kita harus punya kkd.id pribadi yang sudah disediakan oleh perusahaan sebagai website resmi toko online pribadi. Nah, ini yang akan disiarkan atau dipromosikan atau dibagikan. Kemarin kita udah belajar sampai tahap bikin dan mempromosikannya. Ya, saya akan ulangi dikit aja. Kita buka kkd.id, jangan sampai keliru masuk juga, tetap masuknya dari mall ini, karena ini kan mallnya, masuknya dari pintu mall kkd.id. Anda silahkan buka user sama password yang sudah dikirim oleh PT KK Indonesia ke email Anda masing-masing, yang bertujuan untuk masuk atau login ke toko online yang sudah disediakan oleh PT KK Indonesia. Nah, Anda lihat di kiri bawah, Anda login sebagai reseller dulu, masukkan
user dan password. Nah, nanti Anda tinggal masukkan user sama passwordnya. Begitu masuk, Anda login, Anda akan menuju ke dashboard. Ya, jadi seperti semalam juga sudah diajarkan, pertama kali masuk namanya mungkin masih belum ada ganti, itu passwordnya juga masih belum ada ganti. Anda lakukan yang namanya perubahan profil dulu dari dalam, ya. Anda rubah, mau tampilan namanya siapa, mau nama deskripsinya apa, terus mau fotonya seperti apa, mau dikasih banner kayak apa, Anda bebas. Ya, Anda masukkan semuanya, lalu isi WhatsApp-nya berapa, Facebook name-nya apa, Twitter-nya, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Ini ada tambahan TikTok juga, Telegram juga ada, silahkan dimasukkan semuanya. Yang kedua, Anda lakukan perubahan nama website. Tuh, kalau pertama kali dapat itu biasanya namanya adalah 1234567 8.kkd.id. Ya, itu sesuai dengan nomor KKD Anda. Tapi Anda lakukan perubahan nama website, bebas. Saran saya dan tadi malam Pak Indra juga sudah berikan saran, ya, saran pakailah nama pribadi. Oke, kalau Anda udah bikin pakai nama toko mau dirubah silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau saran kita pakai nama pribadi karena ingat Anda membranding sehingga kalau ketemu teman, saya punya website nih, toko online, apa namanya? danilistianto.kkd.id. Nah, mereka kenalnya saya Dani Listianto, saya juga brandingnya websitenya Dani Listianto. Nah, itu mungkin akan lebih membantu ya, teman-teman ya. Jadi, agar nanti ke brandingnya sekalian, ya namanya ke branding, posturnya kita ke branding, websitenya juga ke branding. Nah, untuk pembuatan kartu nama, Anda bisa lihat tutorialnya di kkd.id. Oke, saya nggak akan ulangi ini karena di sini sebetulnya sudah kita kita ajarkan kemarin, ya. Tinggal nanti lihat videonya lagi. Ngepost juga kemarin sudah diajarkan, tinggal Anda lihat untuk videonya, nanti tinggal minta lagi. Nah, setelah selesai semuanya, kita akan 12.30. Nah, setelah selesai semuanya, maka toko online kita jadi. Toko online kita jadi, nanti begitu Anda sudah rubah nama websitenya, misalnya tutinah.kkd.id, begitu disimpan, nanti bukanya toko online kkd.id Anda pakai nama website tersebut. Ya, ini saya hapus. Sekarang bukanya adalah bukan kkd.id lagi, ingat ya, bukan kkd.id lagi, karena ini punya perusahaan, tapi sudah akun pribadi, yaitu danilistianto.kkd.id. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, begitu Anda login atau membuka toko Anda, ini berarti Anda sudah pakai akun pribadi atau website toko online pribadi, yaitu tadi nama Anda. Paham ya? Nah, inilah yang mestinya disiarkan atau dipromosikan. Oke, ini yang perlu dipromosikan. Perlu dipromo. Kemarin kita juga sudah ajarkan misalnya dipromosikan ke sosmed, atau Anda ketemu dengan teman-teman dan Anda bilang mampir ke tokoku kkd.id. Saya sudah punya website untuk jualan, mau seperti punya saya, join KK yuk, dan sebagainya, ya. Jadi yang dipromosikan ini. Nah, kalau ini fungsinya untuk apa? Untuk mengenalkan ke orang kalau KK Indonesia punya website. Untuk masuk ke pengaturan kita, ke pengetahuan kita. Tapi toko kita ini, danilistianto.kkd.id, ini yang perlu dipromosikan. Oke, kita kemarin sampai tahap itu ya. Nah, sekarang ada satu fasilitas yang akan kita buat lagi sehubungan adanya apa ini fasilitas dropshipper dan juga fasilitas kayak flash sale seperti hari ini ya. Nah, kita juga bisa
dari akun pribadi kita ini, ingat ya, bukan dari kkd.id lagi, tapi dari akun pribadi kita ini, kita bikin akun reseller atau dropshipper. Sama aja ini, reseller atau dropshipper. Caranya gimana? Nah, kita buka ya. Ingat dari kkd.id kita, danielistianto.kkd.id, kita akan bikin akun reseller atau dan masuknya melalui, ini Anda bisa lihat di kanan atas tengah ya, atasnya shop ini ada tulisan login konsumen atau dropship. Oke, login konsumen atau dropship, silahkan diklik. Nanti saya akan tunjukkan fungsinya dulu untuk apa, tapi ini silahkan diklik dulu. Sorry. Ya, silahkan diklik. Nah, di sini Anda untuk masuk ke mana? Login Anda, kalau Anda sudah punya tinggal masukkan email. Kalau belum punya, Anda harus daftar dulu, ya. Kalau sudah punya tinggal login, kalau belum punya daftar dulu. Daftar konsumen atau dropship, ini diisi, misalnya namanya siapa, terus nomor handphonenya berapa, terus nomor WhatsApp-nya berapa, emailnya, nomor handphone harus beda. Ingat ya, handphone dan alamat email harus beda. Sorry. Ada khusus bikin akun dropshipper ini. Jadi saya kasih catatan ya. Email dan nomor HP harus beda. Oke, nanti saya akan tunjukkan tujuannya buat apa sih, gitu. Karena ini bicara alur. Lalu setelah selesai email, Anda isi password, konfirmasi password, Anda isi alamat, lalu provinsi dan sebagainya, Anda klik daftar. Oke, begitu klik daftar, nanti itu akan jadi user dan password untuk login ke dropshipper Anda, akun dropshipper Anda. Oke ya. Itu. Nah, anggap saja saya sudah semuanya sudah daftar gitu. Jadi tahapannya satu, Anda daftar konsumen sebagai ya, daftar sebagai konsumen. Nah, terus dua, isi semua data. Ini yang penting, isi semua data, tapi untuk email dan nomor handphone harus beda. Oke, sampai sini. Lalu Anda lengkapi semuanya. Yang ketiga, klik daftar. Oke, mohon maaf, Bu Surati. Ibu Surati, saya mute. Oke, tolong jangan dinyalain ya untuk ininya, mikrofonnya ya. Nah, klik daftar. Setelah daftar, Anda punya akun reseller atau dropshipper. Ya, jadi Anda punya akun ini. Nah, ini kan kita tadi mau bikin ini, sudah punya akun dropshipper. Nah, kembali ke sini, anggap saja saya sudah punya untuk akun dropshippernya. Kayak tadi malam saya juga sudah daftar, saya tinggal login. Ya, tinggal login. Saya masukkan email saya yang untuk daftar. Saya masukkan passwordnya. Klik login, maka munculnya adalah seperti ini. Ya, ini juga Anda bisa ganti-ganti profilnya, Anda bisa isi dengan gambar dan sebagainya. Itu, terus Anda bisa lakukan pemesanan di sini lewat sini. Nah, Anda buka kalau mau pesen, saya kembali ke sini dulu. Ini udah jadi ya. Jadi kkd.id pribadi sudah jadi.
masuk dari kkd.id pribadi itu Anda bikin akun, sorry mestinya jangan akun reseller ya, akun konsumen ya lebih tepatnya ya, konsumen biar jangan bingung. Akun konsumen, gitu, akun konsumen. Nah, Anda daftar sebagai konsumen, isi semua data, dan setelah Anda punya akun konsumen, tampilannya seperti ini. Ini akun konsumen atau akun dropshipper. Gitu. Akun konsumen atau akun dropshipper yang nantinya kita bisa pakai untuk akun konsumen atau akun dropshipper itu kita pakai untuk kita beli produk di toko kita sendiri. Jadi kayak tadi malam, flash sale yang kita adakan itu ya bukan dari kkd.id pribadi dan Listianto, tapi dari akun konsumen. Ya, nah ini kepentingan pertama adalah untuk beli produk atas nama kita sendiri di toko kita sendiri. Oke, nah karena kenapa sih kok kita dibikinin akun sendiri kok nggak langsung dari kkd.id gitu, sebetulnya sama aja, tapi kita akan lihat kepentingan yang kedua yang sangat luar biasa ya. Kayak tadi malam kita beli dari flash sale, sama kita buka shop di handphone, tampilannya juga sama. Akun Anda yang dropshipper itu buka shop nanti tampilannya sama seperti yang ada di kkd.id. Nah, tinggal Anda pilih produknya yang mau dibeli apa. Misalnya kayak tadi malam muncul ini flash sale-nya. Ini bisa dicoba mungkin ya, misalnya ini coba beli ya. Masih bisa enggak? Oh, masih bisa nih kayaknya. Masih bisa. Misalnya beli 2 paket, lalu Anda beli. Setelah beli Anda lanjutkan pembayaran. Nah, setelah lanjut ke pembayaran, ini yang penting nih. Alamat kirimnya itu bisa ke rumah yang tadi Anda sudah tulis, atau Anda bisa rubah gitu, sehingga kalau dari kkd.id memang bisa dikirim ke semua tempat, tapi ada ongkos kirimnya. Ini contoh aja, saya mau kirim ke sini, lalu saya pilih pengirimannya pakai apa ya? Contoh saya klik JNE. JNE jenis pengirimannya kan ada reguler atau biasa. Nah, saya pilih reguler misalnya. Begitu pilih reguler, akan muncul nanti total, pilih daerah dulu. Saya pilih ya, Kakak Surabaya. Lalu akan muncul ini ongkos kirimnya Rp5.000. Jadi saya saya pesen tadi kolation 2 box, saya kirim ke rumah ke Davido Lebak Jaya 3, saya pakai ini. Nah, lanjutkan ke pembayaran. Setelah lanjut ke pembayaran, nanti akan muncul pilihan pembayaran. Ya, pilihan pembayaran, klik dulu, saya setuju. Totalnya 425. Nah, Anda nanti bisa gunakan voucher, atau kalau misalnya ada ya, gunakan voucher, tapi untuk flash sale ini nggak bisa dipakai vouchernya. Lalu pilih bayar sekarang. Ini gampang banget, nanti Anda tinggal ikuti aja, udah ada tombol-tombolnya. Bayar sekarang. Nah, saya lakukan lanjut pembayaran pakai kartu kredit atau bank. Begitu klik bank, nanti akan muncul misalnya klik bank. Tuh, klik bank, misalnya saya pilih BCA. Nah, ini saya akan dikirimi ini nomor rekening virtual, sehingga nanti tinggal saya tinggal saya bayar ke sini, transfer ke sini. Oke. Nah, ini untuk sampai pembayaran kalau kita beli produk melalui akun konsumen atau dropshipper kita, ya. Nah, yang kedua ini yang penting ini. Keke Indonesia ini lagi punya program untuk kita punya banyak sekali penjual atau reseller yang tanpa modal. Nah, kita tetap gunakan akun kkd.id pribadi untuk disiarkan ke teman kita, untuk disiarkan ke sosial media kita. Nah, penawarannya adalah jadi
jadi reseller tanpa modal. Nah, ini mesti saya jelasin ya, jadi reseller modal. Wih, mantep kan. Nah, reseller tanpa modal itu berarti kita akan berikan kepada orang yang mau join KK itu benar-benar nggak pakai modal sama sekali gitu. Atau kita bilang mereka memang tinggal jualan produk, mereka juga dapat keuntungannya dari apa yang kita tawarkan gitu. Nah, saya akan masuk lagi ke danilistianto.kkd.id. Ingat, kalau tadi akun dropshipper, akun kita dipakai untuk kita di produk pribadi, tapi kalau untuk yang danilistianto.kkd.id ini kita akan kasih ke teman-teman kita yang pengen jadi reseller tanpa modal. Ya, caranya gimana? Kita sharekan kkd.id kita untuk kita bisa berikan kepada teman-teman kita. Ya, sorry, kenapa? Nah, kita berikan kepada mereka agar mereka mau jadi reseller kita. Oke, misalnya ya, misalnya dari kkd.id ini saya sharekan ke WA-nya Bu Tutinah misalnya. Saya sharekan ke Bu Tutinah, ada WA-nya enggak? Nah, misalnya Ibu Tutinah. Nah, ini saya sharekan ke kkd.id. Anggap aja Bu Tuti bukan distributor KK ya. Anggap aja Bu Tuti bukan distributor KK. Nah, ketika Bu Tutinah terima WA saya, maka Bu Tutinah begitu diklik akan masuk ke toko online kita kan. Masuk ke toko online kita, terus saya bilang sama Bu Tutinah, Bu Tuti silahkan jadi reseller tanpa modal. Nah, Bu Tutinah melakukan pendaftaran seperti tadi, yaitu daftar jadi konsumen. Bu Tutinah isi semuanya di sini, lalu Bu Tutinah login dengan pendaftaran barusan. Nah, ini anggap saja, ini sekarang anggap saja ya, anggap saja saya Bu Tutinah. Anggap saja saya Bu Tutinah. Anggap saja saya Bu Tutinah. Nah, ini saya sebagai Bu Tutinah ya. Nah, saya sebagai Bu Tutinah, saya punya fasilitas ini juga untuk saya jualan. Nah, saya punya teman namanya Kenji. Wah, Kenji ah itu. Jadi saya nawari Kenji, saya sharekan saya sharekan link saya. Linknya Bu Tutinah ini itu saya kirimkan ke Kenji. Dan ketika nanti si Kenji beli, misalnya saya kirimkannya ke Kenji. Ini saya butuh Tinah ya. Saya kirimkannya ke Kenji. Kenji akan lihat kan berarti tampilnya persis seperti ini. Persis seperti ini toh. Itu. Nah, Kenji nanti akan beli dan itu akan masuk ke poinnya Dani Listianto. Nah, cara yang dilakukan Bu Tutinah ini kalau Bu Tutinah men-sharekan ke teman-teman langsung agak kurang pas. Seharusnya kan Bu Tutinah sebagai dropshipper, maka Bu Tutinah cukup memberitahu kepada Kenji, saya punya produk namanya adalah KK Life Force. Begitu Kenji setuju untuk beli, harganya 1.750, Bu Tutinah pakai fasilitas ini belanja. Paham ya? Untuk belanja misalnya KK Life Force, misalnya KK Life Force, belanjanya persis seperti tadi saya belanja, beli KK Life Force. Nah, Bu Tutinah yang lakukan transaksi ini, tambah 1, 2, 3, 4, 5. Bu Tutinah lakukan pembelian, Bu Tutinah lakukan pembayaran, kan udah dapat duit dari Kenji tuh. Misalnya lanjutkan pembayaran. Nah, di sini yang penting ini. Nah, fasilitas ini Bu Tutinah harus klik dropship. Ketika diklik dropship, kalau tadi beli sendiri nggak perlu diklik dropship, tapi kalau kita jadi reseller, Bu Tutinah sebagai reseller atau dropshipper, Bu Tutinah klik ini, lalu bisa dirubah, bisa rubah ininya dulu, pengirimannya dulu, kan bukan ke rumahnya Bu Tutinah, tapi ke rumahnya Kenji, dirubah ke rumahnya Kenji. Ya, setelah diklik dropshipper, Bu Tutinah juga rubah. Misalnya
namanya adalah menjadi nama tokonya Bu Tutinah yang lain gitu. Atau mau tetap pakai nama ini juga nggak masalah. Tapi ketika diklik dropshipper, kantor akan tahu setelah lanjutkan pembayaran ya, kantor akan tahu kalau itu dari dropshipper. Jadi KKD-ID-nya adalah punya Dani Listianto, tapi yang jualan adalah Bu Tutinah. Bisa dipahami ya? Moga-moga bisa dipahami. Seperti alur tadi, kkd.id punyanya Dani Listianto, tapi resellernya, dropshippernya, kantor tahu kalau itu adalah Tutinah. Sehingga ketika nanti Bu Tutinah lanjutkan pembayaran, cepret selesai, kantor akan kirim barangnya Kenji ke alamatnya Kenji karena Bu Tutinah udah ngerubah tuh di sini toh ke alamatnya Kenji, harganya tidak ada harganya karena begitu diklik dropshipper maka penerima tidak akan mendapatkan harga itu nego antara Bu Tuti dan Kenji waktu itu deal 1750 ya itu Bu Tutinah dapatnya harga berapa 1550 luar biasa ya. Nah itu konsep yang ada di dropshipper. Nah, per bulan sorry, saya harap sampai di sini cukup paham ya. Jadi jangan sampai keliru. Saya tulis di sini penjual utama distributornya adalah tetap Dani Listianto karena kkd.id-nya Dani Listianto. Bu Tuti daftar lewat sini. Saya kasih linknya Bu, silakan daftar. Bu Tuti daftar sebagai dropshipper. Begitu Bu Tuti daftar sebagai dropshipper, Bu Tuti promosi akan dapat eh, persis seperti yang saya punya, termasuk ada harga member. Nah, jadi dropshipper nggak pakai join, nggak pakai daftar, tapi tetap dapat harga member. Nah, ini keuntungan kita di mana? Bu Tuti dapat harga member 1550. Bu Tuti jual ke Kenji. Bu Tuti lengkapi nego dengan Kenji, nego deal 1750 sesuai harga, lalu Bu Tuti pakai kkd.id untuk order. Nah, order pakai alamat Kenji. Jangan lupa, ini penting banget nih. Bu Tuti harus klik tombol drop shipper. Begitu diklik tombol dropshipper, maka kantor akan terima transaksi ini, akan kirim barangnya bukan ke Bu Tutinah ya, karena Bu Tutinah juga udah ngerubah kan, dikasih nama Kenji juga, itu dikirim ke sini ya. Itu ini kalimat transaksinya ya. Tapi kantor sudah tahu dan Bu Tutinah dapat keuntungannya kan Kenji kan transfernya 1750, Bu Tuti transfernya di kkd.id kan 1550, Bu Tuti untung Rp200.000. Nah, itu adalah dropshipper yang kita bisa sekarang pakai untuk teman-teman yang nggak punya modal sama sekali, 1,5 juta nggak ada, 4,2 juta tambah 99.000 pun mereka nggak punya duit. Nah, wis kosongan wae. Kamu daftar aja jadi dropshipper, lalu kamu promosi, keuntungannya ada di sini. Ya, ini saya harap jelas ya. Nah, sekarang kita akan coba maju lagi ke ini. Bu Tuti, ini anggap aja Bu Tuti ya, masihan ya. Bu Tuti dan saya sama-sama tahu kalau ada harga itu adalah harga konsumen dan distributor. Nah, tapi kejelasannya kita akan ikuti besok tanggal 12 ya. Contohnya karena salah satunya yang akan disiarkan besok tanggal 12 adalah satu harga. Nah, saya juga belum terlalu jelas tapi ini ini apa gambaran yang kemarin diberikan Pak Hendra ya. Kalau
kalau konsumen kita nanti beli atau kita nanti jual harga sekian, 155, maka kita akan dapat keuntungan, nanti akan ada satu harga tok intinya, gitu. Tapi kita akan dapat 10% dari satu harga jual tersebut. Nah, untuk ini saya nggak akan ngomong banyak, saya akan keep dulu, tapi saya berharap Anda paham tentang mekanisme ini, ya, mekanisme untuk alur kkd.id. Saya ulang sekilas, alurnya adalah kkd.id itu e-commerce yang disediakan perusahaan. Anda tidak perlu promosi ini, Anda hanya perlu bikin kkd.id pribadi untuk Anda sebarkan ke sosial media. Anda juga perlu bikin akun konsumen untuk Anda beli produk sendiri dan untuk Anda share bagi penjual kita tanpa modal. Oke, mungkin itu yang mau saya sampaikan. Semoga jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa